खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali dalam acara This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat, satu dengan khuddam dari Amerika Serikat dan yang lainnya dengan para mubalik dan para wakafin zindagi dari Jerman. Kita mulai dengan mulakat hari Minggu di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz dengan penuh kasih bertemu dengan anggota Majelis Khuddamul Ahmadiyah dari Amerika Serikat. Silahkan duduk. Minggu lalu, khuddam dari wilayah Gulf Region Amerika Serikat berkesempatan mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz. Para khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang diadakan di Islamabad. Semua khuddam berkesempatan memperkenalkan diri dan meminta petunjuk huzur mengenai berbagai masalah keagamaan dan kontemporer yang mempengaruhi kaum muda. Huzur, jika seorang nabi bayangan atau Nabi Zilli dapat muncul setelah Rasulullah SAW, bisakah Nabi Zilli datang setelah Hadrat Masih Maud SAW? Faktanya adalah bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan ada nabi antara aku dan Al-Masih. Ini berarti bahwa menurut nubuat Nabi Suci SAW, Masih Maud dan Mahdi akan memiliki status sebagai nabi, oke? Dan dia akan muncul untuk melanjutkan kembali syariat Rasulullah SAW. Hal ini juga terbukti melalui hadis di mana Rasulullah SAW menubuatkan berbagai era Islam. Pertama akan ada era kenabian, kemudian era khilafat, kerajaan zalim, dan kemudian era Masih Maud yang akan menjadi era kebangkitan Islam. Itulah era di mana Masih Maud akan muncul. Jadi, ada penyebutan tentang kedatangan seorang nabi. Memang kita tidak bisa menutup sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah Maha Kuasa. Dia dapat mengutus seorang nabi jika dia menghendaki. Itulah sebabnya Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan bahwa jika kalian tidak tetap teguh dalam keimanan, ada kemungkinan seorang nabi muncul di masa depan yang sangat ketat. Masih Maud alaihissalam datang dengan ajaran yang penuh kasih sayang dan mengajarkan untuk berbicara dengan cinta dan kasih sayang, serta menyebarkan pesan Islam dengan cara yang penuh kasih. Jika Allah telah menghendaki, dia tentu dapat mengutus seorang nabi dengan cara ini. Namun, seseorang harus selalu ingat bahwa siapapun yang akan muncul, mereka akan berasal dari pengikut Masih Maud alaihissalam. Mereka tidak akan berasal dari luar lingkaran pengikutnya. Oke? Namun berdasarkan hadis, kita menemukan bahwa Rasulullah SAW hanya menubuatkan bahwa Masih Maud akan muncul sebagai nabi dan tidak ada yang akan memuncul setelah itu. Tetapi kita tidak bisa menutup sifat-sifat Tuhan juga, dan karena itu Masih Maud alaihissalam mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan bahwa nabi lain tidak akan muncul. Jika ada yang muncul, dia akan berasal dari pengikut beliau alaihissalam. Ada juga kemungkinan bahwa selama khilafah tetap tegak, Allah Ta'ala dapat memberikan status seperti itu kepada seorang khalifah, dan seorang khalifah mungkin mengatakan bahwa dia telah diperintahkan demikian. Apa itu kenabian? Arti kenabian adalah menyampaikan pesan, oke? Jadi ada kemungkinan bahwa seorang khalifah dapat menyampaikan pesan Allah dan menerapkannya dengan cara yang ketat, oke? Jazakallah Huzur. Huzur, pertanyaan saya adalah, apa yang membuat Huzur mulai menyampaikan khutbah tentang para sahabat Badar dan sejarah Islam pada tahun 2017. Saat itu saya sedang mencari topik untuk disampaikan. Saya telah membahas berbagai topik terkait tarbiyat dan tablik dalam 15 hingga 16 tahun terakhir atau 13 hingga 14 tahun. Saya berpikir untuk menyampaikan khutbah tentang para sahabat agar orang-orang dapat belajar tentang sejarah. Allah Ta'ala telah berfirman bahwa para sahabat adalah teladan bagi kalian, dan karena itu ikutilah jejak mereka. Karena setiap dari mereka seperti bintang. Jika Anda mengikuti mereka, mereka akan membimbing Anda ke jalan yang benar. Saya kemudian berpikir bahwa ini akan sangat panjang dan akan sulit untuk mencakup semuanya secara ringkas. Kemudian perhatian saya tertuju pada para sahabat Badar, dan saya juga menemukan ilham yang diterima Hadrat Masih Maud alaihissalam yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh melupakan peristiwa Badar. Dan karena itu, saya kemudian mulai menyampaikan khutbah tentang para sahabat Badar.
Ada ilham dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh melupakan para sahabat Badar. Dan berdasarkan wahyu ini, saya mulai menyampaikan khutbah tentang para sahabat Badar. Saat ini, khutbah tentang kehidupan dan karakter Rasulullah SAW dari aspek peperangan sedang disampaikan agar orang-orang dapat belajar tentang teladan mulia yang beliau tegakkan dalam hal ini karena mengandung banyak pelajaran bagi kita. Oke? Ketika kisah-kisah dari kehidupan dan karakter Rasulullah SAW dibahas, serta kisah-kisah para sahabat Badar, maka kita akan melihat topik apa yang Allah Ta'ala arahkan perhatian saya setelah itu. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah, mengapa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang saleh? Dia melakukan ini untuk memberi mereka lebih banyak pahala atas perbuatan baik mereka. Dia memberi pahala yang sangat besar di akhirat kepada orang-orang yang tetap teguh dalam ujian-ujian tersebut. Oke? Dan itulah sebabnya Allah Ta'ala menyatakan bahwa setiap orang di surga akan sehat, bebas dari ujian, dan akan menyaksikan karunia Allah Ta'ala. Menurut keyakinan kita, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Oke? Memang, di sini seseorang umumnya akan hidup hingga 50-80 tahun dan kemudian meninggalkan dunia ini. Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia memberi pahala di akhirat kepada orang-orang yang tetap teguh dalam ujian mereka. Tetapi mereka yang tidak bersyukur tidak diberi pahala yang sama seperti yang diberikan kepada mereka yang bersyukur. Para nabi mengalami banyak ujian dan cobaan. Suatu kali seorang sahabat menyentuh Nabi Suci SAW dan berkata, "Huzur, Anda sangat panas. Anda juga demam. Anda mengalami rasa sakit. Anda juga bisa merasakan sakit?" Rasulullah SAW bersabda, "Saya mengalami rasa sakit lebih dari kalian, tetapi Allah Ta'ala juga memberi saya tingkat kesabaran yang lebih tinggi, dan saya selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala." Rasulullah mengalami segala macam rasa sakit. Apa yang terjadi pada beliau selama perang Uhud? Beliau terluka parah, kawat topi besinya tertancap di wajah beliau, gigi beliau patah, beliau berdarah hebat dan tidak bisa berjalan. Bagaimana beliau diperlakukan di Taif? Beliau dilempari batu sampai berdarah hebat dan sepatunya dipenuhi darah. Ketika beliau berada di Mekah, usus binatang diletakkan di atasnya dalam keadaan sujud. Seseorang mengikat kain di leher beliau dan menariknya. Dan beliau juga mengalami penyakit seperti demam dan lain-lain. Namun, beliau tetap teguh dalam ujian-ujian itu. Dan sekarang beliau sedang diberi pahala terbesar dari Allah Ta'ala. Nabi Suci SAW menyatakan bahwa kalian tidak mengalami kesulitan lebih dari saya. Oke? Jazakallah huzur. Mayoritas khudam mengalami kesulitan seperti masalah keuangan, masalah dengan kerabat dekat, masalah karir dan lain-lain yang menempatkan seseorang dalam siklus ruhani di mana seseorang jatuh, kemudian bangkit, lalu jatuh, lalu bangkit lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa iman kita menjadi lebih kuat dan kokoh sampai tingkat di mana kita tetap berdiri? Faktanya adalah bahwa ujian-ujian ini selalu muncul. Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran Suci bahwa Aku menguji kalian dalam cobaan, dalam kesulitan, kesukaran, penyakit, dan orang-orang yang salehlah yang menyatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Kami akan mentolerir segalanya demi Allah Ta'ala. Oke? Dan kesulitan-kesulitan yang muncul ini adalah ciri umum dunia ini. Apakah seseorang percaya kepada Allah atau tidak, dia juga mengalami masa-masa baik dan buruk. Inna ma'al usri yusra. Ya, ada kemudahan setelah kesulitan. Inilah yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah menempatkan hal-hal ini agar Dia dapat menguji orang-orang untuk melihat sejauh mana mereka menunjukkan rasa syukur. Selain itu ada sistem, dan ini adalah prinsip umum di dunia. Silahkan ambil dalam kasus bisnis atau dalam hal lain bahwa setelah setiap kenaikan diikuti oleh kejatuhan. Atau dalam ekonomi mereka mengatakan bahwa ketika Anda berkembang, maka pengembalian yang menurun dimulai setelah periode waktu tertentu. Mereka yang terkait dengan keuangan dan ekonomi dan duduk di sini pasti telah mempelajari ini. Jadi ini terjadi sesuai dengan hukum alam. Jadi ini adalah sistem yang Allah Ta'ala buat di dunia ini. Ya, ada beberapa orang yang hidup dalam kondisi yang sangat baik. Namun Allah Ta'ala juga berfirman bahwa ada beberapa yang Dia beri begitu banyak sehingga mereka kehilangan akal sehat mereka. Namun mereka juga akan dicengkeram pada waktunya. Dan jika tidak di dunia ini, maka Allah Ta'ala berfirman di akhirat, Dia akan mengurus mereka. Sekarang di Arab Saudi atau negara-negara Arab di mana ada uang dari minyak dan mereka menyalahgunakannya, dan kita pikir mereka dalam kondisi yang sangat baik dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Namun keadaan mereka juga memburuk. Mereka menghancurkan Gaddafi
Sama halnya dengan Irak, dan sekarang lihat apa yang mereka lakukan dengan Bashar al-Assad. Demikian pula hal yang sama terjadi dengan orang-orang ini. Dan jika tidak terjadi di sini, maka akan terjadi di akhirat. Allah Ta'ala berfirman bahwa jika dia tidak mencengkram seseorang dalam kehidupan ini, dia akan menangkap mereka di akhirat. Allah pasti akan mencengkram mereka. Oke? Jadi siapapun yang menganggap dunia ini adalah segalanya bukanlah seorang mukmin sejati. Seorang mukmin sejati adalah dia yang menganggap tempat tinggal ini sementara dan terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia mendapat keselamatan di akhirat. Jadi ini adalah sistem yang berjalan. Hanya mengatakan bahwa kita akan pergi ke kehidupan selanjutnya sambil mengalami kenyamanan dan kemewahan di dunia ini dan kita akan melakukan hal yang sama di akhirat, itu tidak akan terjadi. Jika Anda diuji dalam kehidupan ini, maka Anda akan diberi pahala di akhirat, seperti yang ditanyakan sebelumnya. Al-Quran Suci menyatakan Haman dan Korun memiliki kekayaan besar. Hanya untuk membawa kotak dan kunci mereka, banyak unta harus digunakan untuk memuatnya di atas mereka. Beberapa dari orang-orang yang tidak memiliki banyak pengetahuan agama dan akan berkata, kami berharap kami juga memiliki kekayaan seperti itu. Gempa bumi datang dan semuanya hancur. Ketika menyaksikan keadaannya, orang-orang lain kemudian berkata, bukankah kami telah memberitahu kalian untuk tidak melirik kekayaan mereka? Kami bersyukur kepada Allah bahwa kami tidak memiliki ini. Seperti dia yang dihancurkan, kami juga akan dihancurkan. Jadi ini adalah contoh berbeda di dunia. Dengan demikian, ini adalah sistem Allah Ta'ala di mana dia menempatkan seseorang dalam ujian, naik turun terjadi dalam kehidupan. Dalam dunia keagamaan, dalam hal ibadah, standarnya tidak selalu sama. Dalam kaitannya dengan Rasulullah SAW bahwa beliau beribadah dan ada banyak malam di mana beliau berdiri begitu lama di malam hari sehingga kaki beliau bengkak, darah mulai mengalir, atau beliau bersujud dan sujud begitu lama sehingga mereka yang salat bersama beliau mengira darah akan menyembur dari hidung mereka. Namun ini tidak terjadi setiap hari. Di lain waktu, Rasulullah juga bersujud sebentar. Oke? Jadi kondisi yang berbeda ini terjadi sebagai bagian dari kehidupan, baik itu dalam kehidupan rohani, seseorang, atau kehidupan materialistis dunia. Pada hari Senin, para mubalik dan para wakafin zindagi dari Jemaat Ahmadiyah Jerman mendapat berkah mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, ayyadahullahu ta'ala binul aziz. Mulakat tersebut berlangsung di studio MTA di Islamabad. Pada awal mulakat, Huzur meluncurkan sebuah situs web Jemaat Muslim Ahmadiyah. Situs tersebut memperkenalkan Islam Ahmadiyah dalam bahasa Tajik. Apakah sudah diluncurkan? Sudah, Huzur. Mari kita berdoa. Amin. Selama mulakat, Huzur memberikan pedoman penting bagi para mubalik dan para wakaf zindagi tentang bagaimana cara terbaik memenuhi janji wakaf mereka dengan pengabdian dan ketulusan. Anda semua adalah mubalik muda, Masya Allah, dan sedang berkhidmat di lapangan. Anda berpengalaman dan telah mewakafkan hidup. Apakah Anda semua mewakafkan hidup atas kemauan sendiri? Atau apakah melakukannya karena orang tua atau karena pengaruh lain? Pernahkah Anda menyesal menjadi mubalik? Tidak pernah, Huzur. Tidak pernah? Tidak, Huzur. Jika Anda dikirim dari Jerman ke pulau terpencil di mana tidak ada Ahmadi, apakah Anda bisa tinggal di sana? Ya, Huzur, tentu. Segera, Huzur. Apakah semangat ini ada dalam diri Anda semua? Ya, Huzur. Esensi sejati yang harus difahami setiap mubalik adalah bahwa dia telah mewakafkan hidupnya dan melakukannya demi Allah Ta'ala, bukan sebagai ihsan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Suci bahwa mereka mengatakan kami telah beriman. Maka Allah menjawab dan berfirman bahwa baiatnya kalian bukanlah merupakan ihsan kebaikan bagi Allah Ta'ala. Itu adalah karunia Allah Ta'ala kepada kalian. Jadi setiap mubalik harus berpikir dengan cara ini bahwa kita tidak melakukan kebaikan apapun kepada jemaat. Sebaliknya ini adalah karunia Allah Ta'ala kepada kita bahwa Dia memberi kita kesempatan untuk mewakafkan hidup kita dan menjadi mubalik untuk mencari ilmu agama, dan sekarang Anda harus memanfaatkan ini dengan cara terbaik sehingga Anda dapat memenuhi hak-hak yang sepatutnya dalam mengungkapkan perasaan syukur Anda, karena tanpa rasa syukur kepada Allah Ta'ala, Anda tidak dapat berbuat adil dengan sebenarnya untuk ini.
Dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala adalah bahwa Anda mengorbankan segalanya demi jemaat. Kemudian pemikiran ini tidak boleh muncul bahwa saya tidak memiliki kenyamanan atau fasilitas ini itu. Para mubalik terdahulu yang juga telah berkhidmat di Afrika, mereka hanya menerima tunjangan 5 pound sebagai tunjangan pada waktu itu. Dan itu pun akan sampai kepada mereka dengan sangat sulit. Dan bukan berarti pada masa itu semuanya murah sehingga mereka bisa hidup dengan 5 pound. Ini tidak cukup. Misalnya bagaimana Maulana Mubashir Nazir Sahib mencetak literatur karena misi tidak memiliki uang. Beliau mengatur agar obat herbal Amrit Dhara dibawa dan dijual. Melalui penjualan, beliau menghasilkan pendapatan dan mencetak literatur. Beliau adalah seorang mubalik yang sangat terkenal. Demikian pula Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib adalah seorang mubalik yang sangat terkenal. Di Eropa, Karam Ilahi Zafar Sahib berkhidmat di Spanyol dan beliau menjual parfum untuk bertahan hidup. Bahkan sampai baru-baru ini, di masa kami, tunjangannya sedemikian rupa sehingga akan habis setelah 15 hari dan sulit untuk mencukupi kebutuhan. Tetapi kami tidak pernah mengeluh bahwa kami ingin meninggalkan atau menyesal, atau berpikir bahwa si Anu menerima manfaat tertentu tetapi orang lain tidak. Kami berpikir bahwa itu adalah karunia Allah Ta'ala kepada kami, bahwa kami mendapatkan taufik untuk mewakafkan hidup kami. Inilah semangat yang harus dimiliki setiap mubalik dalam diri mereka, bahwa Allah Ta'ala telah memberi mereka taufik untuk dapat mewakafkan hidup. Ketika janji diambil dari anggota jemaat bahwa kami akan siap mengorbankan hidup, waktu, harta, dan kehormatan kami, maka itu harus menjadi prioritas utama bagi kita untuk bertindak sebagai mubalik dan para wakaf zindagi. Jika kita menanamkan semangat ini dalam diri kita, maka akan ada berkah dalam pekerjaan kita. Kita akan mengembangkan hubungan dengan Allah Ta'ala dan berpaling kepadanya, dan mengalihkan fokus kita kepada ibadah. Kita akan tertarik untuk menghilangkan kelemahan kita untuk memenuhi hak-haknya yang sepatutnya. Dan kemudian ketika kita berdoa, kita akan diberi kesempatan untuk melakukannya. Ini bisa dicapai melalui salat nafal, melaksanakan salat dengan benar dan penuh perhatian. Dalam ceramah Anda menyebutkan bahwa seorang sahabat dikirim kembali oleh Rasulullah 3 atau 4 kali untuk melakukan salatnya lagi dengan benar. Tetapi pernahkah Anda berpikir, apakah kita melakukan salat dengan cara yang benar? Jika kita tidak memikirkan hal ini, maka itu berarti bahwa kita tidak berbuat adil terhadap pekerjaan kita, pengabdian atau janji kita. Dengan demikian, hal terbesar bagi para wakaf zindagi dan mubalik adalah menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dan kemudian bersiap untuk memberikan setiap pengorbanan deminya. Ini tidak boleh hanya menjadi janji. Sebaliknya, kita harus merenungkan bahwa jika situasi muncul, akankah kita dapat bertindak dengan cara yang sama atau memberikan teladan? Atau dalam keadaan itu, akankah kita hanya mengkhawatirkan istri, anak-anak, rumah, atau fasilitas lain kita? Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang berkorban dengan niat murni dan mempersembahkan segalanya untuknya sia-sia. Allah Ta'ala terus memberkati mereka. Terkadang mereka menghadapi cobaan di sepanjang jalan. Beberapa cobaan timbul dari teman-teman, beberapa karena atasan. Terkadang beberapa hal muncul dari markas yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi seseorang harus bersujud di hadapan Tuhan, memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan menyerahkan diri Anda semata-mata deminya. Jaga niat Anda tetap murni, maka Allah Ta'ala menghilangkan cobaan itu, dan orang tersebut dapat lulus ujian itu. Selama mulakat, Huzur menyebutkan jumlah mubalik di Jerman sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Karena itu, mereka harus mengarahkan perhatian kepada Allah untuk meminta bantuan dengan tujuan tabligh mereka. Apalagi yang harus kita lakukan? Menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala membuka jalan dan melimpahkan berkah dalam kata-kata Anda, sehingga memberikan pengaruh pada orang lain. Ini hanya akan terjadi jika Anda dengan tulus bersujud di hadapannya dan memohon pertolongannya. Targetkan bahwa di hadapan Anda adalah seluruh negara. Bagaimana Anda akan membawa mereka ke jejak kaki Nabi SAW? Bagaimana Anda akan menegakkan tauhid di negara ini?
Ketika Anda merenungkan dan memikirkan hal-hal ini, Anda tidak hanya harus meningkatkan standar ibadah Anda, bahkan Anda juga harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan Anda. Para mubalik dari Afrika biasa pergi ke Pakistan untuk belajar di jamiah, dan ada di antara mereka yang telah mengungguli para mubalik Pakistan. Selama di jamiah, mereka menabungkan uang saku mereka untuk membeli buku-buku ruhani khazain, serta buku-buku hadis, dan kemudian mereka mempelajarinya juga. Kemudian mereka membuat catatan yang juga mereka gunakan di lapangan. Standar ketakwaan mereka juga cukup tinggi. Hal-hal ini tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan sendiri. Allah Ta'ala menjadikan Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai pembimbing, Mahdi, dan sumber serta sarana petunjuk di zaman ini. Karenanya, kita perlu membaca literatur beliau alaihissalam sebanyak mungkin. Hanya dengan menerbitkan buku saja bukanlah prestasi yang besar. Dalam menasihati para mubalik, Huzur mengatakan bahwa di mana penting untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka, para mubalik juga harus membaca surat kabar dan memahami pengetahuan umum. Anda harus mengetahui masalah-masalah kontemporer karena ini akan membuat kita tetap update mendapat informasi, mencerahkan pikiran kita, dan kita akan mendapatkan pengetahuan sekuler. Kemudian kita dapat melihat bagaimana menerapkan ajaran agama kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan duniawi. Seorang mubalik harus memiliki semangat dan gairah untuk hal-hal ini. Ketika itu ada, maka Anda akan meraih kesuksesan. Jika itu tidak ada, maka tidak ada apa-apa kecuali klaim belaka. Jika Anda tidak mengajarkan Al-Quran suci kepada anak-anak, Anda tidak memperoleh pengetahuan sendiri, Anda malas dalam melakukan tabligh, lalu apa gunanya? Anda harus mempertimbangkan berapa banyak jemaat Ahmadiyah telah menghabiskan untuk pendidikan 7 tahun Anda, meskipun dengan sarana yang terbatas. Tidak ada kekurangan, bahkan dari sudut pandang duniawi. Anda lebih baik daripada banyak orang lain. Ketika ini terjadi, maka Anda harus mengembangkan kesadaran akan pengorbanan yang dilakukan para sesepuh Anda, dan apa yang Anda lakukan sebagai perbandingan, apa yang mereka capai, dan apa yang Anda capai sebagai perbandingan, sarana dan sumber daya apa yang mereka miliki. Meskipun demikian, mereka melakukan pekerjaan itu, namun seberapa banyak yang telah Anda lakukan dengan semua yang saat ini tersedia bagi Anda? Seorang wakaf zindagi, seorang mubalik harus mengingat semua hal ini. Ketika ini terjadi, maka Anda akan melihat bahwa Anda akan membawa perubahan revolusioner di Jerman. Jika tidak, pada masalah-masalah terkecil, ketika pertanyaan diajukan, Anda bertanya, apa jawabannya? Anda mungkin mendapat jawaban singkat dari sini, dari saya, atau dari seorang mubalik senior yang Anda tanya. Namun sebelum Anda meneliti dan melakukan studi mendalam sendiri, dan Anda belajar selama 5-6 jam sehari, Anda tidak akan menemukan jawabannya. Ketika Anda menemukan jawabannya, Anda akan memiliki rasa haus akan pengetahuan yang meningkat, dan Anda akan semakin cenderung untuk belajar lebih banyak lagi. Kemudian ketika Anda memberi jawaban kepada orang-orang dan mendapat kepuasan memberikan respons yang memuaskan, maka Anda akan semakin cenderung untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan, sehingga Anda dapat memberi lebih banyak orang jawaban yang memuaskan, menyampaikan pesan Islam Ahmadiyah kepada semua kelompok orang, dan menyebarkan pesan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hal-hal seperti inilah yang membawa perubahan revolusioner. Anda harus membagi waktu Anda, dan cara yang tepat untuk membagi waktu Anda adalah dengan menganalisis kapan Anda bangun dan melakukan salat nafal. Saat ini, malam-malam lebih panjang, dan salat nafal dapat dengan mudah dilakukan. Setelah Anda melakukan salat nafal, kemudian Anda melakukan salat subuh. Setelah itu Anda belajar atau membaca Al-Quran suci. Kemudian, berapa banyak pekerjaan kantor yang telah Anda lakukan? Berapa banyak yang telah Anda pelajari untuk memperoleh pengetahuan agama? Berapa banyak yang Anda pelajari untuk memperoleh pengetahuan sekuler? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam pekerjaan rumah tangga? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam melakukan salat sepanjang hari? Ketika Anda menghitung semua waktu Anda dan mencatat semua yang Anda lakukan selama seminggu, kemudian setelah minggu itu berakhir, lakukan analisis untuk melihat bahwa selama minggu terakhir, dalam rentang 24 jam, pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk agama? Pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk ibadah?
Pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk rumah? Pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk tabligh? Pekerjaan apa yang Anda lakukan untuk memperoleh pengetahuan sekuler? Maka Anda akan dapat melihat apakah waktu Anda dihabiskan dengan benar atau tidak. Jika tidak, maka Anda harus melihat bagaimana memperbaikinya. Anda harus memikirkan hal-hal ini sendiri. Anda adalah orang-orang yang telah berjanji untuk membawa perubahan revolusioner. Perubahan revolusioner seperti itu dibawa melalui tindakan. Kita harus mempertimbangkan metode yang perlu kita gunakan untuk mencapai ini. Anda harus mengeksplorasi metode-metode ini sendiri. Terkadang, seseorang tidak memiliki sarana. Kita memiliki seorang mubalik di Ghana, sementara ada mubalik yang beralasan, tidak ada literatur yang tersedia, kami tidak punya sarana. Jadi kemana kami bisa pergi dan bertablik? Mubalik yang benar-benar bertablik bekerja sangat keras. Dia berada di daerah terpencil di mana sama sekali tidak ada sarana. Ada sebuah surat kabar yang diterbitkan oleh jemaat di Ghana dengan nama Guidance. Jadi, mubalik itu mengambil surat kabar tersebut dan orang datang dan mengambilnya darinya. Dengan demikian, dia bisa melakukan beberapa tabligh dan mengadakan sesi tanya jawab. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, saat dia terus meningkatkan kesadaran. Di malam hari atau di waktu lain, mubalik tersebut memanggil orang-orang ke masjid di mana program tabligh akan diadakan. Karenanya standar tablighnya sangat tinggi dan kesadaran meningkat sampai seluruh kota mengenal beliau. Jika Anda bertanya kepada siapapun di sana tentang misi Ahmadiyah atau nama seorang mubalik, mereka akan mengatakan untuk pergi ke sana. Di daerah dengan populasi 200.000, semua orang mengenali beliau. Berapa banyak dari Anda yang memiliki orang yang mengenal Anda hanya di dalam area Anda? Bahkan tidak akan ada 5, 7, atau 8.000 orang yang mengenal Anda dengan baik. Pada kenyataannya, orang-orang dari seluruh daerah harus tahu siapa Anda. Setidaknya harus ada 10.000 orang yang mengenali Anda. Ketika 10.000 orang akan mengenal Anda, pesan Anda akan mencapai 100.000. Tidak akan terjadi apa-apa jika Anda tetap di rumah dan tidak melakukan pekerjaan. Anda harus mengeksplorasi sendiri apa yang bisa Anda lakukan. Jelajahi sendiri tugas-tugas apa yang bisa Anda lakukan. Duduklah dan renungkan tentang ini. Bagaimana Anda bisa menciptakan ikatan dengan Allah Ta'ala? Bagaimana Anda bisa meningkatkan pengetahuan agama Anda? Bagaimana Anda bisa mencoba meningkatkan pengetahuan sekuler Anda tentang masalah kontemporer sampai tingkat tertentu, sehingga Anda bisa berbicara dengan orang lain dengan percaya diri? Para mubalik harus memiliki pengetahuan yang sangat dalam. Anda harus mengembangkan kebiasaan sehingga artikel Anda diterbitkan di berbagai majalah, buku, dan koran. Jika Anda mengklaim bahwa saat ini orang lebih banyak menggunakan media sosial, itu bagus. Maka tingkatkan pengetahuan Anda terlebih dahulu sehingga Anda dapat berpartisipasi dalam tren umum ini. Ketika pertanyaan diajukan, Anda harus menjawabnya segera. Apa ajaran Islam? Apa kata Islam? Apa solusinya? Apa masalah era ini? Bagaimana Anda bisa menjawab masalah kontemporer? Pak Amir, apakah seseorang menerjemahkan untuk Anda? Ya, Huzur. Di mana? Dari luar. Huzur, di Jerman, seorang mubalik menerjemahkan untuk saya. Oh, jadi suara saya pergi ke Jerman dulu dan kemudian kembali ke sini. Ya, Huzur. Sekarang tersedia sumber daya seperti itu. Suara berjalan 2000 mil ke sana dan kemudian dikirim kembali 2000 mil sementara beliau duduk di sini mendengarkan. Amir Sahib tidak mendengarkan saya secara langsung, tapi dari mereka, dari penerjemah. Oleh karena itu, di dunia yang maju ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bekerja dengan cara itu? Dengan keadaan dunia yang berubah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, seperti yang telah saya sebutkan beberapa kali sebelumnya, buat dunia sadar, mereka yang bertahan di dunia dari kehancuran, bahwa ada orang-orang seperti itu yang meningkatkan kesadaran tentang bagaimana mereka dengan cepat menuju pada kehancuran ini. Sekarang, semua orang membicarakannya. Analis terkenal juga mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai, tapi hanya perang nuklir saja yang belum dimulai. Hari di mana perang nuklir dimulai, akan ada kehancuran yang tak terhitung. Oleh karena itu, bahkan sekarang masih ada waktu untuk memperingatkan orang-orang tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk diselamatkan. Kehancuran sedang terjadi seperti apa adanya, dan ribuan orang meninggal di mana-mana, di Eropa, di Rusia, bahkan di Amerika Serikat. Orang-orang frustrasi. Mengapa orang-orang saling menembak di Amerika Serikat? Ini karena frustrasi, jauh dari agama, dan karena kegelisahan. Muslim saling membunuh, musuh membunuh Muslim, orang-orang membunuh orang lain karena berbagai masalah di seluruh dunia.
Betapa pentingnya bagi kita dalam keadaan seperti ini untuk memperkuat ikatan kita dengan Allah Ta'ala dan untuk memperingatkan dunia untuk menyelamatkan mereka. Doa satu atau dua orang saja tidak cukup. Atau mengatakan bahwa khalifah yang sedang berdoa. Tentu saja khalifah berdoa, tetapi seseorang pernah meminta Rasulullah SAW untuk berdoa untuknya, tetapi Rasulullah menjawab, kalian juga harus berdoa dan mendukung doa saya. Oleh karena itu, ketika para mubalik berdoa secara berjamaah, mereka akan memperkuat doa khalifah. Mereka juga akan membantu setiap orang yang berdoa untuk satu tujuan. Anda harus selalu ingat bahwa ketika kita memiliki tujuan dan kita berdoa untuk itu secara berjamaah, bahkan jika kita berada di rumah melakukan salat nafal, itu mengambil bentuk berjamaah. Dan ketika diterima oleh Allah Ta'ala, itu dalam corak berjamaah dan membawa hasil. Jadi ini adalah poin-poin yang harus diingat oleh semua orang. ये चीज़ें हैं जो हर एक को ज़हन में रखनी चाहिए. Huzur, beberapa hari yang lalu kita menyaksikan bahwa di Damaskus, Hayat At-Tahrir Asyam telah mengambil alih pemerintahan. Saya ingin bertanya apa pendapat Huzur tentang masalah ini. Dikatakan bahwa Bashar al-Assad adalah penguasa yang menindas dan tiran. Keluarganya memerintah selama 50 tahun. Jadi itu adalah kediktatoran di negaranya. Jadi orang-orang ini memang melakukan kekejaman. Banyak kekejaman terjadi di penjara. Kekejaman sering terjadi di penjara dunia ketiga. Tetapi menurut cerita yang kita dengar, penjara di sana sangat berbahaya. Ada batas untuk segalanya. Kekejaman mencapai batasnya di sana. Mereka mengatakan ada banyak kekejaman. Dari mereka yang menceritakan kisah mereka, memang tampaknya ada kekejaman dan sekarang telah berakhir. Yang tersisa sekarang adalah ada beberapa komunitas di dalam Suriah. Ada Sunni, Syiah, dan Kurdi. Kurdi memiliki hak mereka sendiri. Kurdi mengatakan mereka ingin memiliki pemerintahan sendiri. Mereka ingin mendapatkan kebebasan. Mereka menginginkan semacam kemerdekaan. Namun kekejaman masih dilakukan terhadap mereka. Dari satu sisi, Suriah akan melakukannya. Dan dari sisi lain, Turki akan melakukannya di wilayah perbatasan. Mereka juga tersebar. Tidak berada di satu tempat. Beberapa berada di satu daerah. Dan beberapa dekat perbatasan Turki. Dikatakan bahwa ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Sunni juga ditindas. Hanya Syiah yang memiliki hak karena dukungan dari Hizbullah dan Iran. Dengan demikian, ketika kondisi seperti itu lahir, situasi seperti itu secara alami muncul. Masalah-masalah ini memang seharusnya terungkap dan memang telah terungkap. Ada batas untuk ketidakadilan. Sekarang mari kita lihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Mereka juga tidak akan adil. Mereka juga akan melakukan kekejaman. Mereka berasal dari bangsa yang sama, bukan? Mereka belum menjadi Ahmadi. Seorang jurnalis bertanya kepada saya, mengapa Anda tidak mencari balas dendam di Pakistan? Saya memberitahunya bahwa kami juga bagian dari bangsa yang sama seperti mereka. Kami juga terdiri dari Chaudhry, Malik, Kokar, Kashmiri, Pathan, dan Baluchis. Kami juga bisa melakukan tindakan apapun, tetapi kami telah menerima Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam. Kami telah berjanji bahwa kami tidak akan melakukan ketidakadilan, juga tidak akan mendukungnya. Kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri kami. Karena itu kami tidak mencoba untuk mencari balas dendam. Kami bisa mencari balas dendam, tapi kami bersatu di bawah satu tangan. Karena itu kami tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Jika kami melakukan ini, orang lain akan berkata, kalian juga mencari balas dendam. Dan begitu juga mereka. Jadi apa bedanya? Simpati mereka tidak akan bersama kami. Banyak dukungan dunia tidak akan bersama kami. Yang terpenting adalah karunia Allah Ta'ala tidak akan bersama kami. Setelah kerusuhan tahun 74, seorang Pathan datang kepada Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah, mengatakan, Huzur mohon izinkan kami juga akan mencari balas dendam. Kami akan melakukan ini dan itu. Kami akan melawan mereka. Dan lain-lain. Huzur ketiga mendengarkan apa yang dia katakan dan setelah itu beliau bersabda, baiklah, saya akan memberikan Anda izin dan Anda akan mendapatkan pembalasan. Jika Anda membunuh beberapa pun orang yang ada di sana, 1.000, 2.000, 4.000, atau 10.000, dan Anda mungkin juga akan mati sendiri. Bahkan jika Anda selamat, maka Allah Ta'ala akan berkata, kalian telah mengambil alih dengan tangan kalian sendiri. Sekarang aku akan mengangkat tanganku. Jadi, tangan Allah Ta'ala akan diangkat. Sedangkan Anda semua akan terus mencari balas dendam satu sama lain.
Dengan demikian, ini adalah bangsa-bangsa yang tidak dilindungi oleh tangan Allah, karena mereka saling mencari balas dendam. Pemerintahan baru ini telah datang, dan mereka juga akan mencari balas dendam. Akankah pemimpin baru menegakkan keadilan? Tidak akan. Amerika akan mendukung salah satu dari mereka, Rusia akan mendukung orang lain, dan Iran akan mendukung yang lain. Mereka dengan hati-hati menetapkan kebijakan seperti itu sebelumnya. Israel pertama-tama menghancurkan Palestina, kemudian mereka melemahkan Hizbullah, kemudian mereka melemahkan Iran. Iran dan Hizbullah membantu Assad, tetapi sekarang telah dilemahkan. Mereka membuat Rusia terlibat dalam perang Ukraine, sehingga menjadi lebih lemah di sana. Semua faktor yang berbeda ini bersatu, yang menyebabkan dukungan mereka melemah, dan yang lain merebut kesempatan mereka. Dan Amerika Serikat kemudian memanfaatkan momen ini, mereka melakukan semua ini dengan banyak perencanaan. Kemudian mereka mulai mencoba menggulingkan pemerintahan ini, dan sekarang telah melakukannya. Jadi ini pasti terjadi, dan selalu terjadi di dunia. Ketika situasi seperti itu muncul, ketika rasa takut kepada Tuhan hilang, ketika orang mencari balas dendam satu sama lain, ketika ego seseorang berakar dalam diri mereka, ketika kerendahan hati hilang, ketika hubungan dengan Allah Ta'ala berhenti, maka masalah-masalah ini muncul. Dan sekarang, apakah Anda pikir ini tidak akan terjadi lagi? Ini akan terjadi. Gangguan ini akan terus ada. Mereka pasti akan menyebabkan negara ini menjadi seperti Libya, atau mereka dapat membagi negara ini menjadi 3 bagian. Mereka dapat memberikan satu bagian kepada Kurdi, Sunni, dapat memiliki daerah tersendiri, dan Syiah juga dapat menjadi terpisah. Jadi kondisinya berbahaya. Dan karena ini kegelisahan akan muncul. Jika tidak sekarang, maka 10 tahun dari sekarang. Lava ini seperti itu akan meletus sekali lagi. Mungkin akan meletus di negara lain. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa sebelum hal seperti itu terjadi, Anda harus memenuhi tanggung jawab Anda dan harus memperingatkan dunia bahwa jika mereka masih tidak belajar dari pelajaran mereka, maka bahkan jika tidak ada perang atom, maka itu mungkin terjadi beberapa tahun dari sekarang. Orang-orang kehilangan akal sehat mereka saat ini, dan pemimpin seperti itu akan selalu muncul. Jadi situasinya tetap genting, sehingga ada kebutuhan besar akan doa. Kita harus berusaha untuk membantu orang lain memahami dengan sumber daya apapun yang kita miliki. Jadi ini adalah satu-satunya solusi. Itu adalah sorotan dari beberapa aktivitas huzur yang tercinta minggu lalu. Sekarang kita mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai ekspedisi Kurta. Huzur menyoroti prinsip-prinsip Islam tentang perang yang dipatuhi pada waktu itu dan betapa kontras dengan apa yang kita lihat di masa sekarang. Kejadian ini juga membuktikan bahwa menurut ajaran Islam tidak diperbolehkan dalam keadaan normal untuk menghentikan pergerakan bebas musuh yang berperang sampai mereka kehilangan mata pencaharian mereka. Meskipun demikian, impor dan ekspor senjata perang atau barang-barang lain tidak termasuk kebutuhan dasar hidup dapat dihalangi sesuai dengan kebutuhan perang. Namun, kita menyaksikan absurditas seperti itu di dunia saat ini, di mana mereka bahkan tidak mengizinkan bantuan mencapai orang-orang miskin dan kekurangan selama perang dan memberikan alasan bahwa ada teroris di sana dan lain-lain. Bagaimanapun juga, hal ini diharapkan dari orang-orang duniawi seperti itu, tetapi ini bukanlah ajaran Islam. Namun jika situasi pernah muncul di mana musuh memotong pasokan makanan, maka sesuai dengan ajaran Al-Quran bahwa balasan untuk suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengannya. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan karenanya diperbolehkan untuk menghentikan pasokan mereka juga sebagai balasan atas tindakan itu.